warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz kelas 9? Khair. Khair ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ustaz, eh, Ustaz lihat hari ini Masya Allah ya, banyaknya antum yang sudah bergabung untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya, Ustaz harapkan antum juga bisa mengikutinya dengan serius ya anak-anak Ustaz. Tanpa terasa kita ini sudah berada di semester 2 ya. Jadi hendaknya di semester ini antum bisa lebih serius lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Ingat tugas-tugas antum jangan seperti di semester-semester yang kemarin ya anak-anak Ustadz. Jangan ada yang ditagih-tagih dulu baru antum mengerjakan. Baiklah anak-anak Ustadz, bagi yang sudah berada di Zoom ini, Ustadz mohonkan kepada antum untuk bisa membuka kameranya. Ustadz ingin melihat antum. Ya, Ikram. Ya. Zakwan, Al-Kindi. Ya. Oke. Upayakan antum juga siapkan peralatan tulis. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Sudah sampai mana pembelajaran kita yang kemarin? Kerajinan berbasis media campuran. Berbasis media Campuran. campuran. Ya, Masya Allah ya. Ini si Jakwan ini ya. Allah. Bentar ya, Ustadz cek dulu. Siapa yang masih ingat tuh kerajinan berbasis media campuran itu apa? Ada yang masih ingat? Apa soalnya, Tad? Apa itu yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah sebuah benda dominan terbuat dari suatu jenis ini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik. Masya Allah, ada catatan antum ya Zakwan ya. Yang lain ada nggak tuh catatannya? Baru mau jawab, Ustaz. Baru mau jawab, silakan. Siapa nih yang baru mau jawab? Ustaz, biar dengar dulu suara antum. Ya, silakan. Apa itu? Kerajinan berbasis media campuran. Mana tadi nih? Si Ajis ya? Mana Ajis? Ajis. Kali saja. Hah? Nak pikir Arif. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Intinya seperti ini ya. Kalau kita melihat sebuah kerajinan itu ya, terbuat dari bahan yang berbeda ya, ada tidak dari satu jenis bahan saja maksudnya, itu sudah kita golongkan termasuk ke dalam kerajinan berbasis media campuran ya. Memang ada juga ya kerajinan-kerajinan yang dari satu jenis bahan saja ya. Misalnya kita melihat ada kerajinan dari kayu atau ukiran kayu ya, kayunya saja ya. Tapi ada juga yang dipadukan dengan ya bahan-bahan yang lain ya, seperti logam misalnya ya. Jadi misalnya kita lihat ada kemudian logam dipadukan dengan batu, misalnya cincin kita lihat ya. Ya kan? Cincin itu juga sebuah kerajinan yang tidak dari satu jenis bahan saja ya, walaupun dalam satu jenis aja pun bisa ya anak-anak Ustaz ya.
Ada cincin misalnya terbuat dari emas misalnya. Ya, dari satu jenis bahan saja, tapi bisa dipadukan juga dengan jenis bahan yang lain. Oke, ada tugas yang Ustadz berikan pada pekan yang lalu? Ada, ada Ustaz. Ada, apa Nggak ada, itu? nggak ada. Ada? Ada, Ada. Nggak ada ya? Belum nggak ada ada. ya? Ada, Zat. Oke, baiklah. Nggak ada. Anak-anak Ustadz, perhatikan ya. Pekan kemarin kita sudah masuk ke ini ya, prinsip kerajinan kita. Coba antum lihat, antum bisa lihat ya, nih. Jelas tulisannya? Jelas ya, ya. Jadi prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam pembuatan produk kerajinan dengan menggunakan satu jenis bahan terkadang banyak menemui kendala. Nah, ini anak-anak Ustadz yang perlu kita pahami bahwa ketika kita membuat sebuah kerajinan dengan satu jenis bahan saja, ya, terkadang bisa menemui kendala. Kendala yang bisa didapatkan seperti terbatasnya bahan baku, ya. Bentuk produk yang monoton dan terlihat kurang modern, ya. Nah, ini ada salah satunya ya. Jadi misalnya kalau satu jenis bahan saja bisa kita kekurangan bahan, ya. Kemudian terkendalanya adalah bentuknya yang monoton, ya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa produk kerajinan sejenis ini yang biasa disebut ya orang dengan kerajinan klasik, ya, banyak juga peminatnya. Namun sebagian pengrajin perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan bentuk pada produk kerajinan, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan media campuran. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi ya, kalau dulu tuh orang sudah terbiasa nih melihat cincin itu dari satu jenis bahan saja, misalnya dari logam, dari besi saja, ya. Tetapi sekarang ya kita sudah pernah nih melihat ada masa-masa trennya batu aki ya, Nana Ustadz ya. Mungkin antum masih ingat bahwa banyaknya orang menggunakan kerajinan cincin dipadukan dengan batu, ya. Ya, baiklah anak Ustadz ingatkan kepada antum sekali lagi untuk bisa membuka kameranya, ya, biar Ustadz lihat antum tuh kondisi belajarnya seperti apa, ya. Masya Allah, ya. Oke, Ustadz lanjutkan kembali ya anak Ustadz ya. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Ya, adapun perubahan strateginya adalah sebagai berikut anak-anak Ustadz ya. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lain terkikis atau berkarat dan sebagainya. Ya, jadi kita harus perhatikan juga ya anak-anak Ustadz, ketika bahan ini digabungkan ini ada pengaruhnya enggak ya? Bisa merusak bahan yang lain apa tidak? Ya. Yang kedua, ya, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Ya, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dua, atau tiga, bahkan lebih. Semua tergantung pada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Oke, sekarang coba Ustadz tanya dulu. Ini sudah Ustadz jelaskan 2 poinnya nih, ya. Siapa yang bisa memberikan contoh kepada Ustadz, ya? Ustadz, ini Ustadz, ada contoh kerajinan berbasis media campuran. Nah, bahannya apa saja, bendanya apa? Siapa yang bisa kira-kira? Silakan. Ya. Sidikul. Apa kira-kira contohnya tadi? Kok suara antum kecil sekali nih? Coba dekatkan mikrofon itu. Meja. Meja apa nih?
Mejanya kayu, Meja kayu. Itu campuran Ah. atau tidak? campuran. Atasnya kaca. Ah, atasnya kaca, masya Allah ya. Meja kayu, atasnya kaca, bisa ya. Imam, nah, antum jangan senyum-senyum aja, Mam. Ya, silakan, Mam. Contohnya apa kira-kira? Zat, Anda bawa barangnya kemari boleh, Zat? Oh, boleh lah. Coba biar kita lihat dulu. Oke. Sabar ya, Zat. Oke, silakan. Ini biar teman-teman antum tahu nih koleksi perhiasan antum. Ya, silakan. Siapa ngidupi lagu itu? Nah, siapa itu? Biar Ustadz apakan dia itu? Siapa sih Dikul? Rupanya. Nggak tahu, Zat. Agak ada ngidupi lagu, Zat. Ya, ya Imam. Mungkin Imam. Oh, ya, silakan, Mam. Mana, Mam? Antum Mana jelaskan dulu. mukanya, Zat? Ini, Zat. Wih, Masya Allah. Iya. Ini apa tuh? Itu apa tuh? Coba jelaskan, antum jelaskan. Bahannya Botol apa? Izin Thanos. Bahannya apa? Kira-kira kalau dijual berapa? Oh, Barang kira-kira sendiri harga pun jangan bingung tanya ya. Ana lah, Zat. Oh, Kalau harga jangan tanya Oh, Ana. harga ya. Bukan jagonya betul. nggak dijual ya? Nggak dijual. Mana- Oke, silakan, Nggak. jelaskan. Itu Ini kalau nggak salah, kalau nggak batu sapir ya, Zat. Ini Oh. kalau nggak salah singkat ini batu sapir, yang di tengahnya ini warna biru ini batu sapir. batu sapir, Sama yang di tengahnya ini Hmm. besi Kayu. aluminium. Kayaknya. Aluminium atau perak? Aluminium, Eh. Zat. Aluminium. Bukan perak, aluminium. Bukan perak ya? Perak, Zat. Perak. Ah, kan? Perak. Nah, Oh, Jadi, iya, perak. Betul, perak. batu itu jenis batu apa tadi? Batu safir Sapir. Batu sapir. dengan apa Warna ya? sapir. Sapir. Dengan perak ya? Masya Allah. Ya, Itu kira-kira betul, perak. nggak tahu ya taksiran harganya antum nggak tahu berapa tuh ya? Dan harganya yang kurang tahu, Zat. Ya, Udah lama soalnya. udah lama ya. Oh, makin lama makin mahal biasanya itu. Tapi biasanya makin lama makin mahal. Makin mahal ya. Apalagi Nanti bekas aja, Mam. bekas imam. Oke, masya Allah ya. 2025 nanti jual, Masya Mam. Allah. Dan si imam langsung tunjukkan bendanya. Mana Farhan Aditya nih kok tiba-tiba menghilang? Mungkin dia lagi nyari benda-benda yang lain ini. Ya Farhan, coba Farhan Aditya. Dit. Mana Farhan? Dit. Ya, Ah, kena ya deh. silakan. Masya Allah. Kan betul Ustaz bilang kan dia lagi nyari. Silakan Farhan, apa kira-kira bendanya? Ya Ada? semua disebut orang itu. Enggak lah, baru 2 kok. Tadi meja kaca. Tapi si Dikul nggak sempat mengangkatkan mejanya, nggak nampak kita. Tak kuat lah, Zat. Oh, nggak kuat. Oke, silakan Farhan Aditya. Apa kira-kira? Ada yang bisa antum lihat-lihat di sekitar antum? Yang Nggak ada, medianya campuran, ya campuran. Seperti Atau mau bawa keris juga. Seperti tadi itu cincin Bunga dengan kaca, batu Dit. aki, kemudian meja dipadukan kayu dengan kaca. Apalagi kira-kira? iya, Ustaz, ada. Apa? Mana? Enggak, yang orang itu berduaan ada juga. Ya, kalau nggak ada bendanya nggak apa-apa. Tapi kira-kira apa tuh? Lemari kaca, Ustaz. Lemari pintu kaca. Bahannya dari kaca dan Kayu. kayu. Masya Allah. Nah, Paten, Ustadz, Ustaz. lihat-lihat. Mahal. Ya, ada ya. Kalau itu ada di rumah ya. Ada, Zat. Ada. Oke, ini kayaknya Kalau pintu Yusra kaca, udah Zat. ini nih. Yusra udah nggak sabar nih. Yuk, silakan Yusra. Nah. Apa bendanya? Apa bendanya? Ini. Nah, jadi gini ya anak-anak saya. Jadi ada juga tuh bendanya nggak cuma 2 saja ya, nggak cuma 2 perpaduan bahan saja. Ada yang 3, ada juga yang lebih, ya kan? Ada, Zat. Nah, Plastik. kalau antum di rumah suka bongkar-bongkar gudang, mungkin tuh banyak tuh dapat itu kan? Sisa-sisa peninggalan Gak ada kerjaan, prasejarah Ustaz, ya, bongkar gudang. bongkar gudang. Cari di Google, Zat. Cari di Google lah. Cari tikus. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Yusra kayaknya kurang bersemangat hari ini. Ya. Tadi cuma 2 saja yang kita dapat ya dari teman-teman antum.
ya. Yang satu Masya Allah ditunjukkan bendanya langsung, ya. Ya, jadi sekarang banyak juga ya, sekarang banyak benda-benda kerajinan itu yang dari plastik juga ya. Itu juga yang dipadukan dengan bahan-bahan yang lain ya. Nah, baiklah anak Ustadz, kita masukin yang ketiga nih, ya. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, ya, ini homogen yang sejenis maksudnya ya anak Ustadz ya. Misalnya bahan alam dengan bahan alam ya. Bahan buatan dengan bahan buatan. Ya, dapat pula bahan alam dengan buatan ya. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Ya, nah, ini antum coba pernah nggak kira-kira nih, Ustadz, ana pernah nih Ustadz, ya, terjadinya reaksi kimia ketika antum mau membuat nih, Ustadz, ana mau buat ini kan Ustadz, styrofoam, mau ana tempel di karton, ya kan? Mau tempel di karton, tapi ketika ana lem kok jadi meleleh, ya, pernah antum mengalami hal seperti itu? Berarti Ustaz lain limnya Ustaz. Hah, iya, maksudnya itu kesalahannya di mana, Farhan? Di lemnya tuh saat yang Di salah. lemnya ya. Berarti itu yang maksudnya bisa terjadi reaksi kimia, ya. Ya, jadi pertama ketika kita mau menggabung, Masya Allah ada Bang Surya hari ini. Apa kabar Bang Surya? Surya Bahari. Wah, antum udah mandi belum ini? Hah? Ada anak baru ini kita, ada anak baru. Harusnya mandi dulu, sarapan, sikat gigi, baru masuk ke sekolah. Oke, udah siap ya Surya? Antum baru bergabung nih Surya? Baru masuk deh. Baru masuk ya? Oke, nanti siap-siap antum Ustadz tanya. Ya. Oke, sampai mana tadi kita? Nomor 3 Ustaz, terdiri dari bahan Iya, homogen. yang terjadi reaksi kimia ya. Misalnya bisa digabungkan homogen ya, yang sejenis, misalnya dari alam dan bahan alam dengan bahan alam ya. Bahan alam dengan bahan alam itu apa tuh? Contohnya, misalnya Kayu dengan batu. kayu dengan Kayu, batu. Ustaz. Ya, kayu dengan batu. Jadi apa nih benda kerajinan yang kira-kira kalau kita buat? Kapak batu Apa ya? misalnya. Ya, Analisa Parang Ustaz. parang batu gitu. Contohnya Ustaz. Ya. Atau kalau misalnya yang bahan buatan sama bahan alam apa tuh? Jadi apa bendanya kira-kira? Parang. besi. Besi dengan kayu. Besi dengan Dengan kayu, kayu. jadi parang ya. Oke. Jadi sepeda bisa nggak tuh kira-kira? Sepeda. Sepeda. Iya, antum kan? Sepeda kayu Ustaz. Hah? Sepeda kayu. Sepeda bambu misalnya ya kan? Antum pernah lihat sepeda bambu? Enggak, sepeda kayu pernah nih Ustaz. Sepeda kayu pernah? Kayu Ada pernah. tak nipu tuh, sak nipu. Bener tuh Ustaz. Nipu Berarti dia Ustaz. antum kurang Ada sepeda ini. kayu. Ada Ada ya, sepeda ada kayu Ustaz loh, pernah lihat, Je. ada yang Ada sepeda kayu, kayu. ada yang bambu ya. Kemudian untuk Alarmnya cuma ring kayu. rodanya tetap menggunakan besi Kayu, misalnya ya. kayu. Nah, Contohnya Ustaz. iya. Oke, udah paham ya maksudnya ya di sini ya. Boleh bisa dipadukan dengan yang alam atau dengan yang buatan ya. Sekarang kita masuk yang keempat ya. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah kerajinan atau produk yang dibuat ya. Kayak misalnya punya si apa tadi? Imam. Nah, punya si Imam ya kan? Karakteristik perak kan berbeda ya dengan karakteristik batu aki. Ya kan? Yang ketika kita padukan menjadi satu kerajinan yang menarik ya. Ya, menarik. Atau ada, Ustaz, Anda punya nih Ustaz, cincin umi Ana nih, bukan batu aki tapi intan Ustaz. Dipadukan dengan emas misalnya. Oh, anak kira bukan batu aki, batu alam Ustaz. Hah? Kerikil. Apa? Apa Farhan? Batu kerikil. Iya, anak kira bukan batu aki, rupanya batu kerikil. Oh, mana? Tapi kok nggak ada nih? Nggak, antum buka kameranya.
Farhan. Batu nisan. Ada Umiana, Ustaz. Oh ya. Jadi bisa saja ya dari bahan-bahan yang sederhana, yang mudah didapat, kita membuat sebuah benda kerajinan yang menarik. Memang kan itu prinsip kita kan dalam membuat kerajinan itu apa tuh? Dari sampah menjadi Kerajinan. Bahan organik. dari Bahan yang dapat digunakan. dari sampah menjadi berlian ya kan? Dari sesuatu yang tak berharga kita bisa Mantap kali, membuat sesuatu yang lebih Apa bernilai. jadi keramik, Ustaz? Hah, ya? Jadi keramik. Ya, jadi kita harus cari-cari bahan yang memang kayak misalnya antum lihat ya, ada seorang pengrajin tuh yang membuat meja contohnya, tapi disusun dari pecahan batok kelapa. Pernah lihat antum? Enggak. Atau pecahan Dari keramik? ban pernah Enggak, enggak? Ustaz. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nanti coba antum tengok di Google, boleh Enggak. ya. Jadi itu kan Ranting kan boleh, ada, Ustaz. ya, Yang itu pernah kan prinsip buat meja dari pipa, Ustaz. dari Pipa. ya, sebenarnya bahan apa saja pun bisa ya, tergantung tentang dari kreativitas kita. Ya, tapi yang paling penting anak-anak Ustadz dalam membuat kerajinan ini kita bisa menciptakan sesuatu yang bernilai dengan barang-barang yang tidak bernilai. Maksudnya dari limbah-limbah ya, dari limbah. Nah, seperti itu. Dari sampah, Ustaz. Dari sampah apa lagi? Sampah. Botol aqua, Ustaz. Dari botol aqua udah biasa ya kita ya. Buat dari Kalau botol cerpen aqua kaca, membuat kerajinan yang nggak jelas juga hasilnya jadinya. Ya kan? Kalau dari cerpen kaca, Ustaz, Dari potongan kaca bisa ya. Tapi sekali lagi anak-anak Ustadz, kita dalam pemilihan bahan-bahan ini harus kita perhatikan teknik kerjanya. Misalnya potongan pecahan kaca. Ketika kaca ini harus kita potong, apakah kita mampu memotongnya? Apakah kita memiliki alatnya? Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Pakai pisau cutter, Ustaz, motong. Nah, itulah. Berarti kita itulah belum pinter. memiliki pengetahuan tentang kaca. Ustaz, kalau kaca pakai cutter katanya. Sampai berlusin cutter antum habis nggak akan terpotong kacanya. Ya. Jadi Haidar, kalau kaca motongnya pakai apa Haidar? Haidar pasti tahu nih. Haidar. Haidar. Parang. Pakai gigi, Ustaz. Parang mau parah kali. Haidar. Gergaji, Ustaz. Gergaji. Gergaji. Astaga. Keren jadi mesin data. Mabuk lah. Siapa yang tahu kira-kira kalau mau motong kaca pakai apa? Pakai laser, Ustaz. Laser. Pakai air. Hah? Pakai apa? Ini ada Ihsan ini. Antum kalah sama si. Pakai apa? Deterjen. Iya. Laser. Bukan ya. Jadi pemotong kaca itu anak-anak Ustadz ya, dengarkan. Nah, ini antum biar nanti nggak nanti malu-maluin atau mungkin antum nanti tersesat di tengah jalan ketika Ustadz bilang ini kerajinannya bahannya kaca. Oh, gampang Ustadz, Anda pandai buatnya. Anda potong nanti pakai cutter katanya. Nah, akhirnya tangan antum yang terpotong. Karena apa? Nggak cocok alat pemotong dengan bahannya. Ya, jadi perhatikan di dekat sekolah kita itu. Nah, sekali-sekali antum kalau mau pulang sekolah, antum mampir tuh lihat-lihat abang-abang itu memotong kaca, ya. Yang di depan itu, Ustaz. Iya, yang di depan sekolah kita. Berdoa kita mudah-mudahan. Nanti disuruh beli, Ustaz. Oh ya, kalau lihat enggak lah. Ustaz jamin kalau antum lihat-lihat enggak Nanti disuruh beli. diusir, Ustaz. Jangan deket-deket katanya berbahaya. Nah, dari jauh berarti. Oke, perhatikan. Jaga jarak, Ustaz. Ketika Corona. antum Corona. ketika antum lihat dia memotong, perhatikan alatnya. Itu bukan cutter anak Pakai yang Ustaz, ya. motong besi itu, Ustaz. Bukan, nggak bisa juga. Jadi namanya matanya itu ada intannya ya. Jadi untuk memotong kaca itu matanya itu ada Yang intannya. bulat itu, Ustaz. Iya, jadi itu untuk digoreskan ke kaca agar bisa terpotong. Jadi itu suatu pengalaman ya anak-anak Ustadz ya. Yang perlu kita perhatikan dalam membuat kerajinan ini, ketika kita mengetahui bahannya apa, tekniknya juga kita harus ketahui. Kalau kayu kita udah jelas tahu ya, motong kayu pakai gergaji bisa, pakai cutter nggak bisa juga, ya. Bisa, Ustaz. Kayak yang kita kecil tadi, Bisa, Ustaz. pensil, Ustaz. Pensil kan kayu, Ustaz. Ya. Ranting itu kan bisa, Ustaz. Pakai Oke. pensil kayu juga, Ustaz. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Kalau kertas pakai gunting dan sebagainya, itu harus antum pahami. Kalau besi misalnya pakai apa, ya pakai gerenda atau gergaji Gerenda. besi, iya, itu masya Allah antum tahu tuh. Ya,
Oke, paham ya anak-anak Ustadz sampai sini? Baiklah anak-anak Ustadz, untuk pekan depan, untuk pekan depan, Ustadz ingin antum menunjukkan satu benda kerajinan. Enggak usah antum buat, antum cari aja di rumah antum tuh benda kerajinan apa. Media campuran yang terdiri dari 3 bahan. Ya, 3 bahannya. Iya. Oh enggak dua aja Ustaz. Kalau 2 udah tadi ditunjukkan si imam, kita udah tahu, sama-sama tahu. Oke, Ustaz. Apa Ya. itu Ustaz? Ya Yang antum 3 cari apa, boleh Ustaz? apa yang kira-kira Google. bahannya 3. Yang 2 tadi itu Ustaz. Yang 2, Ini Ustaz. yang 2 kan tadi udah Apa, yang Ustaz? dicontohkan si Dikul. Tuh tengok tuh si Dikul Mencari lagi apa, baca Ustaz? tuh. Nah, Oh, itu. ada Mencari apa? sombong deh, Ustaz. Sabar Gampang Rip, deh, sabar Ustaz. Rip. Oke. Sabar. Mencari apa, Tat? Ya, Mencari silakan. bahan apa, Tat? Oh kaca Rip. Bukan mencari, antum tunjukkan kepada Ustadz benda kerajinan yang berbasis media campuran yang terdiri dari 3 bahan, ya. Misalnya dari besi, kayu, ada batunya, itu 3 bahan kan? Misalnya dari plastik, ya. Kemudian kaca, ada besinya, misalnya. Nah, antum cari itu kerajinannya apa, ya? Kalau besar ukurannya kayak mana, Tat? Ya besar kameranya aja antum letakkan. Sorotkan Di ke foto, situ. Ustaz. Nggak usah Difoto, difoto, antum tunjukkan saja. Kalau difoto nanti Sekarang antum, ini. kalau difoto nanti antum cari di Google. Oke ya, baiklah anak-anak Ustaz ya. Sekarang ini, Ini Ustaz. karena waktu kita sudah Ada tuyul. habis, Kalau foto estetik ada jadi orangnya, Tat. Ustadz harapkan untuk pekan depan antum bisa bisa menunjukkan tugas-tugas yang Ustadz berikan hari ini, ya. Anak-anak Ustadz ingat, tugasnya, yang Ustadz? lain kawan-kawannya yang belum bergabung tolong diingat-ingatkan, ya. Jangan lupa, ya, jangan menunda-nunda tugas kita. Baiklah anak-anak Ustadz, kita cukupkan Apa tugasnya, pembelajaran kita hari ini, ya. Tugasnya menunjukkan benda Tugasnya kerajinan. Menunjukkan bahan kerajinan campuran yang terdiri dari 3 bahan. Masya Allah. Masya Siapa tuh? Allah. Gimana Irfan. Ya, oke. Jika antum tidak paham, antum boleh menanyakannya kembali. Ya, baiklah anak Ustadz, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan antum. Ya, saya tutup dengan subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Sabang, Arif Sabang.